Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fatur JIC, salam magic. Kali ini saya ingin memberikan tips marketing. Jadi saya kali ini tidak menceritakan mengenai produk, tetapi mengenai tips untuk marketing. Karena kalau produk sound system itu sebenarnya saya bisa dikatakan masih pemula, tetapi saya expertnya di bidang marketing. Sebagai perkenalan, saya adalah Fatur Rahman JIC. Saya dipanggil Fatur JIC, saya head marketingnya JIC. Untuk background saya, yang pertama saya lulusan dari ITS, terus kemudian saya bekerja di PT Philips Lampu Indonesia, Philips Lighting. Terus kemudian saya pindah ke PT Zelandia, saya menjadi area sales manager untuk Jawa Timur. PT Zelandia Indonesia ini dari PMA Belanda di Tangerang. Terus kemudian saya pindah kembali ke PT Astra Internasional. Di Auto 2000 saya memegang saat itu adalah marketing Dyna Salesforce. Kalau dulu tahu untuk truk Dyna ini kan agak susah, jadi memang harus ada marketing khusus di dalamnya, jadi nggak bisa sembarangan marketing. Kali ini saya karena ada wabah corona ini, saya ingin memberikan amal jariah kepada teman-teman, terutama penjual JIC, bagaimana cara tips untuk menjual yang baik. Baik dulu, untuk yang tips pertama, nomor satu yang pertama itu sebagai seorang penjual itu harus memiliki nilai lebih ke pelanggan dulu. Apa nilai lebihnya? Banyak dulu. Bagaimana caranya dulu itu membuat dulu itu shining. Kalau misalnya di mall itu, kenapa di mall itu setiap tokonya itu ada tema yang berbeda-beda, karena ingin shining di antara mereka. Kalau dulur di pasar tuh yang kencang suaranya yang siapa? Itu maksud saya. Jadi ini maksud saya bukan masalah kencangnya, tetapi mereka membuat nilai lebih ke pelanggan. Jadi orang-orang melihat siapa sih suaranya yang kencang, siapa sih yang tokonya lebih bagus. Nah, itulah memberi nilai lebih ke pelanggan. Nah, bagaimana nilai lebih ke pelanggan ini banyak, dulur. Jadi tinggal dulur itu cocoknya seperti apa. Karena kalau menurut saya ya, semakin terkenal orang itu akan semakin dipercaya orang. Contoh misalnya kayak seperti Mas Jolodong. Mas Jolodong ini contoh aja ya. Mas Jolodong ini dulu tidak pernah jualan speaker, tetapi mengikuti JIC, ikut JIC akhirnya dikenal, jadi orang beliau semakin dikenal orang dan beliau semakin dipercaya orang. Meskipun dari luar pulau pun beli ke beliau tidak ada hesitate, tidak ada raguan sama beliau. Karena apa? Karena beliau sudah punya nama, bukan orang baru. Jadi kalau Mas Jolodong aneh-aneh, pastinya Mas Jolodong nggak mau dong merusak namanya dia sendiri, gitu loh. Jadi Mas Jolodong ini terkenal karena apa? Karena talentanya, karena kemampuan dia. Jadi kalau dulur misalnya punya kemampuan, jadi nilai plusnya dulur itu di talenta dulur. Tunjukkan bahwa dulur itu mampu, tunjukkan bahwa dulur itu memiliki kemampuan di sound system. Dengan kata apa? Dengan kata kalau misalnya ada orang tanya mengenai spek, Anda tahu. Anda ahli memang di bidangnya. Terus kemudian itu kemampuan dulur ya, kemampuan dari dulur sendiri. Bisa juga dulur memberikan stiker, memberikan merchandise kayak baju, kayak topi. Ini salah satu di dealer saya dulu di Pati. Itu orangnya memang tidak pernah jadi sales, orangnya juga sound system juga nggak terlalu pintar, tetapi dia pintar untuk ngasih merchandise dulu. Jadi dia ngasih topi, ngasih baju, ngasih stiker, dia memperkenalkan namanya dia. Jadi orang-orang kenal gara-gara itu, bukan karena dia kemampuan dia kayak speaker. Jadi beda ini. Kalau Mas Jolodong dengan kemampuannya, kepintaran dia di sound system, kalau rekan saya yang di Pati ini, dia tidak terkenal, tapi dia dikenal dengan stiker dan kaos dan topinya. Itu contohnya dulu. Banyak dulu. Cari cara yang memberi Anda itu nilai lebih ke pelanggan. Atau saat dulur memberi postingan ngasih suatu tagline yang benar-benar khas menurut dulur. Jadi dulur itu
benar-benar berbeda dengan penjual lain itu dulu. Dan untuk misalnya kalau ada customer bertanya dulu, itu jangan pernah konfront sama mereka dulu. Customer itu adalah raja kalau beli dulu ya, tetapi calon raja itu tidak boleh juga diejek dulu. Jadi kita harus melayani dengan sepenuh hati, karena ini sudah risiko marketing. Saya pun saat dulu marketing juga diusir juga pernah, juga diberi PHP juga sering. Jadi kalau Anda tidak mau di PHP, jangan menjadi marketing lur. Ini udah resikonya penjual gitu lur. Itu kalau ditanyai customer ya, jawab dengan sopan. Siapa tahu nanti customer ini mungkin tidak beli dulu, tapi saat temannya mencari, dia akan ngasih referensi lur. Mereka dia akan nyari ini loh, dealer ini baik, meskipun aku nggak beli sudah dilayani gitu loh. Soalnya ada yang dealer saya, mantan dealer itu sudah WA nggak pernah dibales, ditelepon nggak pernah dibales, didatangi juga malah ditinggal karaoke lur. Mungkin tahu dulu. Ya itu bukan marketing yang bagus, makanya saya cut. Terus kemudian untuk di media online ya, itu kan sebenarnya kita jangan terlalu mengumbar harga dulu. Jadi kalau bisa semuanya by inbox. Kalau menanyakan sesuatu by inbox, saya inbox. Soalnya apa? Karena inbox ini adalah suatu bisa dikatakan kalau kita kan jauh. Kalau media online kita nggak ngerti orangnya kayak gimana. Jadi inbox ini sebenarnya saling menguntungkan dulu. Yang pertama, sebagai penjual, inbox ini memberikan semacam kedekatan kepada calon pembelinya. Dan calon pembeli juga pastinya akan ngecek loh, orangnya penjual apa enggak. Barangnya aja nggak ngerti apa yang dijual, itu kan orangnya akan ragu-ragu. Jadi harus inbox. Inbox itu berarti juga WA, juga DM ya lur ya. Saya maksud saya gitu. Jadi intens, sama-sama tatap muka berdua antara penjual dan pembeli, bukan di forum. Kalau forum itu kebanyakan cuma tanya aja dulu. Jadi kalau saya melihat ada orang yang dikit-dikit inbox itu adalah orang yang skeptis dan tidak pernah bukan pembeli sebenarnya, dia cuma membanding-bandingkan, atau juga mungkin yang dia mau mengcompare dagangannya dia dengan dagangan lain, dan dia takut kalau misalnya di WA sama penjual yang ditanyain itu lur untuk dikejar. Itu biasanya orang-orang yang nggak suka inbox kayak gitu, karena dia mau compare barangnya dia, biasanya kayak gitu sih. Jadi untuk pedagangnya JIC, penjualnya JIC, saya harap di inbox ya lur ya, karena JIC tidak memberikan toleransi kalau misalnya ada harga di media online-nya dulur. Karena apa? Karena di JIC sendiri itu daerah kan masing-masing lur, ada yang jauh, ada yang dekat, mereka juga membayar ongkir sendiri. Jadi kalau misalnya di Surabaya pastinya lebih murah daripada daerah misalnya Jawa Barat, karena kan perlu ongkir, mereka ada tambahan ongkir gitu lur. Tapi nggak menutup kemungkinan di Surabaya lebih mahal. Karena apa? Karena mereka juga pengen butuh untung yang lebih. Nggak ada yang tahu dulu. Jadi selalu inbox lur, jangan buka harga terutama di media sosial. Boleh di inbox, boleh di WA, atau telepon boleh. Karena kalau customernya sudah serius, pasti dia pengennya tanya langsung dan ingin mengenal langsung penjualnya seperti apa. Saling respect sama penjual dan pembeli. Jangan kecewa kalau misalnya pembeli cuma tanya-tanya, itu sudah hal biasa. Jangan kecewa juga karena misalnya pembelinya cuma PHP, karena kita memang kerjanya di penjualan. Jadi PHP itu makanan kita sehari-hari itu lur. Terus yang terakhir untuk masalah COD ya lur ya, saya baca-baca di Facebook banyak yang penjual-penjual ini, terutama yang online ini, yang COD lur. COD di suatu tempat, antah berantah ketemu di suatu tempat. Saya kira itu hindari lur. Soalnya kenapa? Karena yang pertama customer ini, terutama customer baru. Kalau customer lama oke ya, udah kenal lur. Terutama customer baru ini kita nggak tahu loh, apa yang dia itu serius apa tidak.
Jangan-jangan dia cuman iseng, kadang orang kan iseng Lur. COD di sini Mas, saya mending kalau menurut saya COD itu di rumah mereka atau di toko Lur. Saya sih prefer ke toko Lur, karena apa? Karena kalau misalnya customer baru itu meyakinkan mereka bahwa ini loh, saya itu punya tempat di sini, saya punya rumah di sini. Kalau misalnya ada apa-apa, Mas Bro-nya bisa komplain ke saya nggak kemana-mana gitu. Itu COD di tempat. Jangan COD di tengah jalan loh, bukan COD COD di warung kopi ini. Takutnya yang pertama jenengan bawa barang kan juga biaya loh, waktu juga. Ternyata di sana cuman iseng orang yang lari, soalnya nggak ada DP, kecuali mereka bayar DP ya alasannya. Cuman kalau saya sih prefernya ke toko, atau kalau misalnya ini ke rumahnya langsung. Tapi kalau menurut saya lebih baik ke toko Lur, dan bisa nyoba di sana. Kalau ada apa-apa kan tinggal dikembalikan gitu Lur, kalau orang sudah, maksudnya orang customer baru. Itu Lur, tips yang pertama, memberi nilai lebih ke pelanggan. Nanti ada tips-tips lainnya yang saya share. Saya mohon maaf kalau misalnya saya sok pintar, sebenarnya enggak, tapi saya ingin amal jariah saya di dunia marketing ya Lur, terutama untuk teman-teman penjual CIC, agar penjualan CIC-nya lebih rame gitu Lur. Saya harap itu semoga berguna bagi dulur-dulur penjual CIC. Salam magic, jangan menyerah karena corona, tetapi justru berkreasilah, cari celah-celah yang baru Lur. Itu Lur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.